Tuhan, terima kasih karena anugerah Tuhan kami ada di sini, dan juga karena kemurahan Tuhan kami berjalan dalam kehidupan yang kami tahu terus dibangun bersama Tuhan. Sebab itu kami siapkan hati kami untuk kami mau berjalan dan membangun bersama Tuhan, dan biar Kau yang tinggikan hari ini. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siap mendengar kebenaran tuntunan firman-Mu. Mari kita siap katakan amin. Silakan duduk saudari. Terima kasih singer WL, semua pemusik. Ya, shalom semua. Luar biasa, yakin dapat kemurahan di tempat ini. Tapi acaranya sekarang oleh ada anak-anak, juga ada orang tua. Natal adalah acara keluarga saudari. Dan biasa kalian harus pasang telinga. Nah, suatu ketika saya pergi di suatu tempat saudari, ke tempat mall yang baru. Saya nggak pernah kali datang, nggak pernah datang lah, baru gitu ya. Ketika datang, saya tuh mau ke suatu tempat gitu ya, lantai dasar, tetapi karena saya baru, saya tuh bingung masuknya. Jalan kiri, jalan kanan, udah nggak lihat, tahu sendiri ya. Kita itu kalau orang Indonesia nggak tahu east west di mana. Jadi petunjuknya timur, barat. Saya tuh nggak tahu arah, apalagi nggak masuk mall. Mall itu gitu gede. Ya, timur, barat, selatan saya nggak tahu kemana gitu ya. Jadi kalau petunjuk saya nggak bingung gitu ya. Akhirnya dengan bersusah payah saya dapat juga tempatnya. Lalu setelah itu saya naik ke atas, lantai 4-nya, tadi lantai dasar, lantai 4-nya. Waktu saya lihat dari lantai 4, saya nggak lihat, ya ampun, ternyata itu dekat dari pintu masuk saya masuk. Langsung aja sebenarnya saya langsung masuk beberapa langkah, belok kanan, dapat sampai sudah. Ternyata begitu. Saya lihat dari atas, waduh iya lebih jelas, lebih gampang. Walaupun saya belum pernah, tapi saya tahu, oh itu dia. Nah, hari ini pun juga sama. Ya, hari ini saya mau kasih firman yang dilihat dari atas, tidak terlalu detail, jadi semua bisa diceritakan. Ya, tetapi tetap suatu tuntunan buat kita. Oke? Ya. Jadi temanya adalah rise and build. Saya turun di bawah ya, biar Anda bisa dengar, Anda bisa lihat saya ya, tapi yang penting lihat depan. Saudara, ini judulnya yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Ya. Dan rise and build ini artinya bangkit dan membangun. Nah, ini diambil dari kitab Nehemia. Nehemia 2 ayat 20, saudara. Ya, Anda perhatikan di sini. Nah, Nehemia itu ceritanya adalah seorang yang penting posisinya. Dia seorang buangan tetapi mendapatkan posisi penting. Ini kalau yang buat nggak tahu, sebagai juru minum. Sebagai apa? Iya, bukan tukang minum. Tukang minum banyak di sini ya. Tetapi ini juru minum. Juru minum dia harus bisa campur minuman dengan baik yang berkenan sama raja, karena dia bekerja buat raja. Lalu juru minum itu harus orang terpercaya. Katakan terpercaya. Nah, karena dia terpercaya, karena raja bisa diracun. Paling gampang mau gantiin raja adalah diracun. Oleh sebab itu raja harus taruh orang yang paling terpercaya. Jadi posisi Nehemia penting nggak? Penting. Kalau penting, dia itu udah artinya posisinya sudah di posisi yang nyaman, yang baik-baik. Tetapi kemudian dia dengar bangsanya berantakan, dan dia bergerak, bangkit dan membangun. Nah, mungkin sehari ini Anda dan saya ada di posisi yang nyaman, tetapi Anda melihat keluarga Anda, saudara Anda, teman Anda sedang dalam posisi yang kurang baik. Tuhan mau kita bangkit dan membangun, karena pada akhirnya kita lihat keberadaan kita, kesejahteraan kita tergantung daripada orang-orang di sekeliling kita, saudara. Kita nggak bisa senang sendiri. Kekristenan adalah kita peduli sama orang lain. Tapi kemudian juga ada lagi orang-orang yang sekarang ini, Pak, saya bukan posisi nyaman, saya ada dalam posisi yang sangat tertekan. Secara finansial, secara hubungan, secara rumah tangga, secara keluarga, saya tidak tertekan. Dan kabar baiknya, hari ini pun bukan suatu kebetulan. Anda dengar, Anda praktekkan hal simpel ini, maka akan terjadi hal kebangunan kehidupan Anda dan saya. Amin. Anda mau? Ya, kita lihat, saudara, kita lihat di sini, rise and build, ya. Saya mau lihat Anda, ini logonya gambarnya.
Sekarang ada pertanyaan. Ada pertanyaan di sini, ya. Ada berapa komponen di dalam gambar ini? Ya, ada 5. Ya, Anda jawab semua benar. Tetapi nanti kita melihat mengapa 5, saudara. Ya, yang pertama kalau kita mau melihat, saudara, adalah gambar ini. Ya, gambar angkat tangan. Kenapa ini yang pertama? Karena ini adalah gambar orang-orang yang sedang memuji Tuhan. Untuk bangkit dan membangun kehidupan kita nggak mungkin tanpa Tuhan. Di dalam Nehemia kita baca di sini sama-sama. 3, 2, 1. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dengarlah doa hamba-Mu sekarang, memanjatkan kehadiran-Mu siang dan malam bagi orang sana. Nah saudara, dari tuntunan Nehemia, maka ketika Anda angkat tangan terhubung sama Tuhan, Anda sedang mengakui 2 hal, praise and pray. Anda sedang memuji Tuhan, Anda sedang berdoa. Itu yang Nehemia katakan, saudara. Ya, Anda ketika Anda praise bukan hanya sekedar nyanyi, Anda sedang menyatakan siapa Tuhan. Anda harus mengenal Tuhan itu. Anda kenal dan Anda mengakui Dia Tuhan. Banyak orang berdoa tanpa mengenal dan mengakui Dia Tuhan hanya karena kebutuhannya doa. No, it's cannot be like that. Nggak bisa seperti itu, saudara. Anda harus mulai mengenal Dia seperti Nehemia katakan, Engkau Allah yang besar, Allah semesta langit dan bumi. Maka dia berdoa. Dia mengakui, dia mempercayai Tuhan, maka dia berdoa. Itulah yang Nehemia lakukan. Katakan, praise and pray. Udah jago Inggrisnya semua, ya. Nah, artinya puji dan berdoa. Memuji artinya mengenal Tuhan. Yang kedua apa lagi? Tadi ini orang yang mengangkat tangan. Ya, yang kedua saudara, kita lihat ini. Tadi Anda melihat kan gambar ini ya. Nah, gambar apakah ini? Yang kedua, ketika Anda mau bangkit dan membangun kehidupan ini, kita tidak pernah bisa sendiri. Gak akan bisa sendiri. Kita harus berhubungan dengan people. Katakan people. People. Dengan orang-orang sekeliling kita harus membangun hubungan dengan mereka, saudara. Kita nggak pernah bisa berhasil tanpa orang di sekitar kita. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang harus bisa bekerja sama. Katakan kerjasama. Anda nggak bisa sendiri. Anda butuh kerjasama. Untuk berhasil, enggak. Kalau kerjasama dengan orang yang egois, enak nggak? Enggak. Kita nggak bisa jadi orang egois, saudara. Setiap orang punya bagiannya. Bukan yang paling hebat, tetapi setiap orang fungsinya beda, tetapi dibutuhkan satu sama lain. Itulah prinsip kekristenan. Ada orang yang jadi seperti tangan, ada yang seperti kaki. Orang yang cepat bertindak pergi sana sini, ada yang orang yang tangan cepat bertindak lakukan sesuatu, ada yang seperti mulut gitu ya, bicara ya, komentar tapi nggak apa-apa, itu dibutuhkan untuk memproses kita jadi dewasa. Kedewasaan bukan hidup di tengah kenyamanan, kedewasaan di tengah orang-orang yang sempurna. Anda sudah tahu kan? Apakah di rumah tangga Anda orang-orang yang sempurna? Halo? Enggak. Itulah tempat Anda membangun hubungan. Jangan cari yang di luar lagi. Oke? Jadi Anda harus mulai membangun hubungan. Nah, saudara, dalam Nehemia Anda lihat ini banyak lagi. Saya hanya kata lihat dari atasnya aja, jadi sekitar pola di atasnya. Anda lihat ya, dalam Nehemia dia katakan, ketika Nehemia memberitahukan orang-orang, ya orang-orang yang di Nehemia bilang, ayo kita bangun kembali tembok Yerusalem. Kemudian dia kasih tahu, ketika aku beritahukan mereka betapa murahnya tangan Allahku, ingat, membangun pertama harus mengikuti menyertakan Allah.
Tuhan. Ya, kemudian dikatakan apa? Dia katakan, Allah pelindungi aku juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Berkatalah mereka, apa yang mereka katakan? Kami siap dan untuk membangun dan sekuat tenaga. Saudara, untuk kita terhubung sama orang membangun, kita harus membangun sama orang yang siap. Kalau orang yang nggak siap, bukan orang yang hebat, yang siap, saudara, dan mau melakukan sekuat tenaga. Kalau Anda mau bangun sesuatu yang benar dalam hidup ini, entah di bisnis, entah di pelayanan, entah di rumah tangga, di pelajaran, di studi kalian, adik-adik, carilah orang-orang yang benar-benar siap, enggak mau males-malesan, enggak mau mengambil untung doang, dan orang-orang yang mau melakukan sekuat tenaga. Karena kalau orang yang setengah hati, capek kita, nanti kita bangun kerjasama, enggak kemana-mana, ya kan? Kita sih bisa terima karakter kekurangannya, tetapi tetap aja ada etikanya. Amin. Jadi katakan siap dan sekuat tenaga. Apakah Anda dalam beribadah pun sama? Karena kita waktu beribadah, kita sedang membangun kehidupan kita. Apakah kita beribadah benar-benar mau siap, datang siap dengan sepenuh hati? Nah, itu saudara, ya. Kita di sini tidak menghakimi, tetapi kita mau bangun, saudara. Oke? Nah, sekarang unsur yang lainnya kita lihat, ini suruh kita pinggirin dulu. Unsur yang ketiga, saudara, apa ini? Jendela. Saudara-saudari, coba bayangkan. Kalau Anda dalam rumah, gitu ya, dalam rumah, Anda kalau melihat sesuatu kan terbatas kan? Lalu kalau Anda berdiri, apalagi kalau Anda di luar kota, berdiri di depan jendela, apa yang bisa Anda lihat? Pemandangan. Pandangan Anda lebih luas. Jendela adalah menggambarkan wawasan. Ketika kita membangun hidup kita, bukan cukup hanya berdoa, percaya Tuhan, punya teman, tetapi Anda harus punya tambah wawasan kita. Kita harus broaden atau ini saya juga Inggris Jawa katanya, kata Pak Yanko. Gitu ya. Kita harus memperbesar skill kita, pola pikir kita, cara kita berpikir, saudara. Ini banyak orang percaya, orang-orang mau maju, tetapi mau instan, tanpa mengasah. Adik-adik ingat, kenapa kita harus sekolah? Karena kita memperbesar wawasan, bukan buat nilai. Kalau nilai mah gampang sekarang. ChatGPT, pertanyaan bisa dijawab sama AI. Terus sama AI, terus bisa ChatGPT sama Gemini, apa aja semua. Tapi untuk kita tambah kemampuan, jangan melihat pada nilai adik-adik, tapi sungguh-sungguh, ya. Dan yang udah tua, bapak saya udah tua, nggak dapat. No. Kira wawasan bukan tentang pelajaran, tetapi bagaimana kita melihat hidup, bagaimana kita melihat dan menghadapi kehidupan ini, itu perlu wawasan. Makanya Anda bisa melihat, biasanya orang yang sudah rambutnya tambah rontok, wawasannya tambah gede. Saya pun termasuk, ya, sering itu bukan saudara, apa ya, itu natural. Gitu. Jadi saudara, Anda perlu wawasan. Kenapa? Dalam kehidupan di Nehemia, dia kasih unjuk, saudara. Nehemia, ketika dia membangun, dia bangun tembok di tembok Yerusalem. Tetapi dikatakan ada orang tukang emas, ada lagi juru campur rempah-rempah. Apa hubungannya emas sama rempah-rempah? Ada, saudari. Tapi kan kita ngeliatnya dari atas, nggak usah didetailin dulu. Ada. Artinya apa? Setiap kemampuan, setiap skill dibutuhkan. Pola pikir, bukan skill itu bukan hanya tentang kemampuan, tapi juga skill itu adalah kadang-kadang bagaimana menghandle, bagaimana kita mengatasi masalah. Itu perlu skill. Ibu-ibu, bagaimana? Mengatasi masalah, ibu-ibu tuh jago karena mereka penolong.
ya mereka penolong dalam memakai uang, mereka penolong dalam apa lagi ya, menenangkan diri suaminya gitu. Mereka penolong jadi pemuji suaminya, iya. Wah, ini bapak-bapak diam aja, saya jadi kayak meminta sendiri. Bapak-bapak ini bagaimana? Ya, ya kita itu perlu skill pola pikir dalam mengatasi masalah, saudara. Karena kalau enggak, ya kita akan terjebak kepada keterbatasan kita yang kita kenal dari masa lalu doang. Padahal Allah kita, Anda ingat, Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang selalu memperlihatkan hal yang di depan yang belum kita tahu. Sebab itu kita perlu melihat jauh ke depan, saudara. Ya, itu dia. Amin. Jadi tadi yang pertama hubungan dengan Tuhan. Jadi praise and pray. Kedua kita people, ya, yang ketiga wawasan, oke ya. Yang keempat apa saudara-saudari? Kita pikirin dulu ini, ya. Yang keempat apa? Yang keempat pintu, ya. Nah, pintu apa maknanya, saudara? Anda kalau di rumah ataupun di mana di pagar punya pintu, Anda gunakan pintu buat apa? Keluar, masuk, keluar, masuk. Pintu adalah untuk mengatur siapa yang boleh keluar atau boleh masuk dan juga keluar. Pintu adalah pengaturan, ya. Tetapi dalam Nehemia ada dua hal yang menarik tentang pintu ini, saudara. Pintu satu lambang tentang aturan. Banyak orang percaya nggak ngerti, nggak sadar. Pak, saya udah dalam kasih karunia, nggak perlu aturan. Salah. Aturan bukan untuk menghukum Anda, aturan untuk membangun Anda. Oleh sebab itu penting sekali ketika kita mau bangun hidup kita, komunitas kita, lingkungan kita, pelayanan kita, aturan tetap ada. Ya, saudara, kita melihat di sini. Di sini pintu berarti rules, aturan yang perlu Anda dan saya taati. Karena kekristenan bukan kekacauan, dan tanpa aturan semua akan kacau. Allah menciptakan semua dengan rule, law, peraturan-peraturan yang gak bisa dilanggar. Kalau dilanggar kacau. Tetapi karena ada rules, kita bisa memanfaatkan itu. Ada hukum termodinamik, ada hukum juga tentang dinamika. Maka karena kita tahu aturan itu, manusia bisa bikin pesawat terbang. Aturan akan bisa bermanfaat buat kita. Dalam Nehemia, dia katakan, menarik saudara. Dalam Nehemia 8 ayat 18 dikatakan begini, 7 hari mereka berpesta. Tiap-tiap hari bagian-bagian buku hukum aturan Allah dibacakan oleh Esra. Anda ngelihat nggak? Ketika hukum aturan dibacakan, mereka bersuka cita. Mereka bukan takut. Mereka bersuka cita. Dalam aturannya kan nggak boleh ngebunuh, nggak boleh mencuri, nggak boleh ngelirik cewek lain. Tapi mereka bersuka cita. Kenapa? Karena mereka ngerti aturan adalah untuk membangun kita dan orang-orang sekeliling kita. Aturan bukan untuk mengikat, tetapi untuk membangun. Orang yang dewasa ngerti. Jadi, kalau Anda orang percaya, tapi punya paling banyak ditilang, Anda sedang bermasalah dengan aturan. Ya, kita harus mulai ikuti. Karena bukan orang lain lihat atau ada polisi, tetapi karena kita mau bangun hidup ini. Sehingga nanti kita terbiasa. Di rumah pun kita ada aturan, dimanapun kita ada aturan. Karena aturan itu membangun. Maka Nehemia bilang dia bersuka cita ketika aturan itu diberikan. Amin saudara. Tapi ada hal lain lagi yang menarik di sini. Anda mungkin nggak tahu dan mungkin nggak enak dengarnya ini. Pintu dalam Nehemia, nih lihat nih ya, ada apa lagi? Saudara, pintu dalam Nehemia dalam firman-Nya dikatakan begini saudara.
Nehemia 5 ayat 17 pakai bahasa Indonesia sehari-hari bisa dari sampai 18an. 150 orang Yahudi dan para pemuka mereka biasa jamu makan di rumahku. Ternyata Nehemia pintunya dia gunakan untuk dia buka untuk menjamu orang. Wow, kita kalau orang mau makan pulang dulu aja, gitu ya. Dia buka dan dia katakan, kusediakan atas biayaku. Saudara, ini yang berbeda, yang kadang orang gak sadar, orang dunia gak sadar. Kalau Anda dan saya mau bangun hidup, Anda dan saya harus taati aturan, dan Anda harus apa? Murah hati, generosity. Ini kata Tuhan, bukan kata saya, ya. Generosity, saudara, bukan hanya Anda kasih orang makan, tetapi generosity itu murah hati. Misalkan Anda kasih mereka waktu ketika mereka sedang kesulitan, Anda kasih mereka, temenin mereka ketika mereka punya masalah, Anda tolong anterin mereka, sekedar tolong anterin mereka, sehingga mungkin kenyamanan kita hilang dikit. Nah, ini Anda sedang membangun hidup kita. Ini tuntunan Tuhan buat kita, ya. Banyak sekali kita gak sadar bahwa udah kalau kita bangun penting kita. Nah, saudara, enggak. Orang Kristen gak pernah membangun buat diri sendiri. Anda mungkin melihat saya, Pak, Bapak apa begitu? Saya belum kayak begitu, saudara. Ini kabar baiknya, ya. Saya sedang diproses. Amin. Jadi kita tuh orang yang ngerti tentang kemurahan Tuhan. Kami gak merasa tertuduh karena kami pun merasa diri sedang diproses. Makanya Anda lihat, saya pakai baju sama kayak Anda, nggak pakai jas. Saya punya jas di rumah, tapi saya nggak suka, gitu ya. Satu, panas. Kedua, mahal. Ya, kita apa adanya, saudara, ya. Anda dan saya sama, sedang diproses. Gereja bukan tempat orang sempurna, ya. Banyak orang yang terluka masuk gereja, saya baru disambut, apa itu? Orang pelit-pelit kayak gitu. Saudara, tenang aja. Gereja bukan tempat sempurna. Kalau Anda cari yang sempurna, maka Anda nggak akan pernah menetap di satu gereja. Kalau ada gereja yang sempurna dan Anda datang, gereja itu jadi nggak sempurna, ya. Jadi tenang aja, kita sama-sama, ya. Maka firman ini juga untuk saya, oke, ya. Nah, sekarang ini adalah tembok, saudara. Saudara, tembok maknanya apa sih? Anda lihat ketika bagaimana Anda tahu tembok Cina? Ya, orang Cina, kalau orang dulu dinasti, siapa yang bangun? Saya lupa, dinasti Han atau dinasti apa, nggak tahu itu, ya. Mereka itu bangga sekali. Tuh lihat tuh, itu tembok dinasti kita yang bikin. Ketika orang Israel mau masuk tanah perjanjian, ada tembok Yeriko. Ketika tembok Yeriko runtuh, bagaimana orang-orang Yeriko? Lari, ya. Jadi Anda melihat dalam Nehemia juga pun sama, saudara. Nehemia ayat 2:17 katakan begini, saudara. Berkatalah aku pada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yang di Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbang telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok, supaya kita tidak dicela. Tembok yang runtuh akan membuat kita dicela, karena tembok berbicara identitas. Tembok berbicara identitas. Ketika Anda nggak punya tembok, nggak ada yang misahin Anda. Tembok adalah memisahkan dari yang di sebelah dalam sama yang luar. Tembok adalah memisahkan. Kalau tembok di rumah memisahkan, ini penghuni rumah atau orang dari luar. Tembok memisahkan itu, saudara. Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ketika Anda nggak sadar itu, maka Anda tanpa sadar sedang memberi diri kita diinjak-injak. Oleh sebab itu saya mau katakan, ketika kita mau bangun diri kita perlu tahu identitas kita. Identity, miliki identitas. Identitas apa? Saya anak Allah, saya berharga, saya dikasihi Tuhan, saya punya DNA pemenang. Saudara, tanpa kita menyadari identitas, banyak orang hanya sekedar mencari mujizat. Saudara, mujizat
mujizat benar. Kemarin kita ngobrol, Ayub, saudara, punya pola pikir salah. Dari dia masih jaya, dia selalu punya pola pikir ketakutan, saudara. Ketika anak-anaknya ngadain pesta, dia langsung takut. Kalau anaknya berdosa, dia bikin korban, bakaran, minta pengampunan dosa dari Tuhan. Dan dia nggak tahu anaknya berbuat dosa apa enggak, cuma dia takut jangan-jangan anaknya berbuat masalah. Nah, ini pola pikir yang salah. Jendela dia udah nggak benar, sehingga akhirnya dimanfaati sama iblis. Ayub ngomong lagi, bukan Tuhan yang ngomong, Ayub ngomong, apa yang ku takuti itu itu bukan Tuhan yang ngomong. Itu ketakutan Ayub digemakan sama iblis, sehingga apa yang jangan-jangan itu dia gemakan dan dia pikir jadi suatu dia bikin itu sugesti, sehingga akhirnya terjadi. Saudara, DNA kita adalah pemenang, sehingga masalah yang kita hadapi, tekanan yang kita hadapi, harus kita lihat itu sementara. Ketika Anda bisa keluar nggak, Anda sedang pakai pikiran negatif. Ketika Anda punya masalah, mulai lihat, saya pasti bisa keluar. Kenapa? Karena identitas saya bukan karena kemampuan saya. Identitas saya adalah di dalam Yesus, saya adalah pemenang. Saudara, amin. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ayub komplain sama Tuhan. Lalu Ayub 42, Ayub tiba-tiba dipulihkan tanpa melakukan apa-apa. Yang terjadi adalah pola pikirnya berubah, saudara. Ayub 42 ayat 2 dikatakan begini, ya, aku tahu Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dia tahu Allah bikin mujizat, tetapi dia tambahkan, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, mujizat adalah kebutuhan kita saat ini. Kalau Anda misalkan sakit, Tuhan bikin mujizat sembuhkan, sembuh. Puji Tuhan, Tuhan sanggup gak? Ayub bilang sanggup. Tetapi ada kalanya Tuhan tidak lakukan saat itu juga, karena dia punya rencana yang lebih baik. Saudara, jadi sebelumnya Ayub beriman kepada mujizat, sekarang dia beriman kepada Tuhannya. Banyak dari kita tanpa sadar, kita beriman kepada Tuhan yang membuat mujizatnya. Oh, pasti sembuh, pasti bisa berhasil, pasti menang. Tanpa kita bersandar pada Tuhan pembuat mujizatnya. Anda tangkap? Seringkali kehidupan kita fokus pada mujizat daripada beriman kepada Tuhan pembuat mujizat itu. Kalau beriman pada Tuhan mujizat, mau mujizatnya saat ini, besok, lusa, minggu depan, gak ada masalah. Anda tetap tenang. Nah, saudara, ini dia. Kalau kita tahu identitas saya anak Allah. Ini kadang kita sebut, saya anak Allah, tetapi pola pikir kita masih belum. Jika Allah di pihak kita, pasti dong kalau anak, bapaknya masih di pihak kita. Pada siapa kita harus takut? Saudara-saudari, Yesus datang bukan membawa agama. Yesus bukan datang untuk mendirikan kekristenan. Kekristenan bukan dibangun oleh Yesus. Gak ada. Baca di Alkitab, gak ada. Yesus datang untuk menebus kita supaya kita punya hubungan dengan Allah. Kita jadi anak, dia Bapa. Hubungan yang paling dekat yang gak bisa dipisahkan. Suami istri bisa pisah, banyak begitu. Tetapi Bapa anak gak pernah pisah. Yesus datang untuk membuat kita satu dan membuat kita mempunyai identitas. Dunia mungkin kasih Anda identitas, ini orang miskin, ini orang gak berhasil, ini orang yang bodoh. Tapi Tuhan gak pernah kasih identitas itu. Tuhan kasih identitas Anda adalah anak-anak yang Kukasihi. Semakin kita menyadari siapa kita di dalam Tuhan, Anda gak perlu gengsi. Gengsi menunjukkan identitas Anda pada dunia. Siapa yang menentukan Anda kalau Anda pakai baju bagus, gaun yang seksi, kepalanya rambutnya penuh, gitu ya, penuh rambut. Gitu. Anda lebih ganteng, lebih percaya diri. Dunia.
Artinya nggak percaya diri. Siapa yang bikin begitu? Dunia. Tapi Tuhan membuat Anda dan saya terus berdiri dan terus bermimpi dengan keyakinan. Saya anak Allah, saya pasti dipakai Tuhan untuk membangun sesuatu dan pasti menang. Amin, saudara. Dan inilah yang kita miliki, saudara-saudara. Ada 5, Anda gampang ingat: praise, people, rules, generosity, identity. Oke? Kita ulangi. Hubungan Tuhan, ya, itu bahasa Indonesia aja, gitu ya. Mengenal dan mengakui Tuhan dan berdoa. Kedua, membangun hubungan dengan manusia. Ketiga, memperluas skill dan pola pikir kita. Lalu, taati aturan dan murah hati. Yang kelima, miliki identitas sebagai anak Allah. Saudara-saudari, mungkin ini terlalu rohani. Enggak. Tetapi kalau secara moral, saya mau katakan begini, saudara. Ya, ini berhubungan dengan membangun hidup. Anda butuh hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Anda butuh talenta, skill. Ingat, skill, talenta bukan hanya di sekolahan, bukan di uni. Semua skill menghadapi hidup, skill juga menghadapi masalah. Lalu Anda perlu moral, integritas. Karena disinilah rules and generosity itu bicara moral dan integritas. Yang terakhir, Anda perlu identitas sebagai anak Allah. Sesuai. Amin. Anda merasa dibangun sama Tuhan? Ya. Hari ini kita merayakan Natal, tapi kita bukan hanya merayakan, saudari. Ya. Hari ini kita tahu bahwa hidup kita dibangun sama Tuhan.